Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasrabamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang sangat penting ya. Ini judulnya Tazkiyatun Nafs atau penyucian jiwa dalam Islam. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya, ini isinya tentang apa ya. Di sini ada penyucian jiwa dalam Islam. Kemudian ini penerbitnya dari penerbit Ummul Qura dan penulisnya ini Dr. Ahmad Farid. Ini beliau ini, atau bisa kita baca ya, di sini ada sedikit biografinya selintas ya, kita bacakan siapa Dr. Ahmad Farid ini. Beliau lahir di Manial, Mesir pada Juli 1952, dikenal sebagai salah seorang tokoh terkemuka dari jajaran ulama Salafi Alexandria. Beliau ini pernah berguru kepada sejumlah ulama senior seperti Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin juga, dan Syekh Abdul Razak Afifi ya. Cita-citanya sebagai khatib mengantarkannya bukan sekedar menjadi penceramah, namun juga penulis yang produktif. Tercatat belasan karya gemilangnya yang mendunia karena kekuatan isi, metodologi, dan kesederhanaan bahasanya. Buku yang berjudul asli Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, buku ini ya dianggap oleh banyak kalangan sebagai masterpiece-nya. Tak ketinggalan pula versi ringkasnya Tazkiyatun Nufus yang sukses menjadi buku diktat di berbagai kajian maupun majelis ta'lim. Kini karya terbaik ini hadir di hadapan Anda. Jadi ini, buku ini, judul aslinya ini Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Az-Zuhdi wa Raqa'iq. Ini bukunya tidak terlalu tebal ya. Tidak terlalu tebal. Ini dengan warna dominan biru. Sampulnya ini hardcover. Dan tebalnya ini hanya 366 halaman ya. Tidak sampai 500 halaman. Jadi ini tidak terlalu tebal. Lalu seperti apa isinya? Nah, bagi teman-teman yang mau lihat isinya, silakan pantau terus video ini ya. Baik, langsung kita lihat saja ke daftar isinya ya. Ini sudah bisa ditebak kalau Tazkiyatun Nufus itu pasti istinya tentang hati ya, memperbaiki hati. Atau kalau misalnya di Indonesia itu ada Agim ya, yang terkenal. Itu biasanya dia berbicara tentang manajemen kolbu atau tentang hati, tentang penyakit-penyakit hati dan lain-lain. Ini langsung kita lihat saja seperti apa daftar isinya ya. Di sini ada daftar isi, kemudian pengantar penerbit, mukadimah cetakan kedua. Kemudian di sini bukunya ini dibagi 3 ya. Di sini ada gizi hati. Ini ada gizi hati. Kemudian ada tamasya hati. Kemudian ada olahraga hati. Kita lihat bagian-bagiannya. Di gizi hati ya. Di sini kita akan mengenal kondisi dan pembagian hati. Seperti ada hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati ya. Ini sudah umum ya, biasa banyak ulama yang dibahas, salah satunya itu di Ihya Ulumuddin atau karya Imam Al-Ghazali ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga biasanya yang fokus di hati gitu ya, penyucian jiwa ulama-ulama tersebut. Kemudian di sini ada jalan masuk setan ke dalam hati, tanda-tanda penyakit hati, tanda-tanda hati yang sehat, faktor penyakit hati dan racunnya yang berbahaya. Kemudian bicara berlebihan, beberapa asar, bicara yang tidak berguna, ghibah, namimah atau adu domba, pujian,
memandang secara berlebihan, berlebihan dalam bergaul, makan berlebihan, tidur berlebihan, faktor dan menu penghidup hati, zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, istighfar, doa, etika berdoa, sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, sholat malam, ini gizi hati ya. Kemudian terapi hawa nafsu, muhasabah, penyakit ria, penyakit sombong, penyakit ujub. Ini penyakit-penyakit hati. Kemudian selanjutnya tamasya hati. Di sini ada pendek angan-angan, bersiap menghadapi kematian, mengingat mati, nikmat dan siksa di alam barzah, hari kiamat, dan surga dan neraka. Kemudian untuk olahraga hati di sini ada agar amal tak sia-sia, keutamaan ilmu dan ulama, taubat, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad di jalan Allah, zuhud, sabar dan syukur, khauf dan roja, tawakal, ridho, cinta kepada Allah. Itu daftar isinya ya. Untuk isinya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini buku 1 gizi hati ya. Mengenal kondisi dan pembagian hati. Nah, ini ada hadis yang sudah sangat populer ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalbu. Jadi di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika sebaliknya, segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu ialah qalbu atau hati. Nah, di sini kemudian pembagian hati. Nah, ini pembagian hati. Ada hati yang sehat ya. Ini yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian ada hati yang mati, hati yang sakit, kemudian sisi lain hati, dan seterusnya. Kurang lebih di sini ada dalil-dalilnya juga dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan ini cukup banyak ya dalil-dalilnya, hampir di setiap halaman ini ada dalil-dalilnya. Jadi intinya buku ini adalah untuk memperbaiki hati, membersihkan hati ya, karena kita ya sebagai manusia, baik yang alim ataupun yang awam, yang biasa, orang biasa ataupun orang berilmu atau ulama pun, hatinya kita kan nggak tahu ya. Mungkin seorang ulama bisa di hatinya ada kesombongan, ada ujub, ria, dan lain-lain. Penghafal Quran, ada ujub, ria misalnya ya, yang suaranya bagus dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mungkin yang akan dibahas di dalam buku ini ya. Bagaimana kita memanage, kalau kata Agim itu, manajemen kolbu ya. Memanage hati kita, mengendalikan hati kita, hawa nafsu kita, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan itu outputnya atau hasil dari pelajaran di dalam buku ini, ya kita bisa mendapatkan hati yang lebih tenang gitu ya, hati yang lebih sejuk, hati yang lebih bersih gitu ya harapannya. Karena namanya manusia ya, tidak luput dari kesalahan, dan hati kita itu sangat sangat mudah dibolak-balikan gitu lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita soleh, mungkin sorenya kita sudah bermaksiat dan lain sebagainya ya. Makanya salah satu sunnah kita berdoa itu, yang doa yang harus sering kita panjatkan itu, di antaranya itu Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Karena hati ini sangat mudah sekali berubah-ubah. Maka dari itu buku ini menjadi sangat penting untuk kita mengenal hati kita, memperbaiki atau mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, sehingga harapannya tadi ya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki hati yang lebih tenang, lebih sejuk,
lebih lapang, lebih bersih, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Seperti biasa ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui website di www.toserbamuslim.com, atau teman-teman juga bisa langsung order melalui WhatsApp ya di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.